Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku soleh soleha. Ibu doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak tentang kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengenal kalimat thayyibah. Yang kedua, setelah mengenal kalimat thayyibah, kalian dapat meyakini kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz. Yang ketiga, setelah meyakini kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz, kalian dapat mengetahui kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz. Yang keempat, setelah mengetahui kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz, kalian dapat melafalkan kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz. Selanjutnya, setelah melafalkan, kalian dapat menyebutkan waktu kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz diucapkan. Yang terakhir, kalian dapat membiasakan kalimat thayyibah, hamdalah, dan ta'awuz dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk kembali pada materi pembelajaran, Ibu mau tanya, apa sudah ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Ya, jadi ini penjelasannya. Kalimat thayyibah artinya kata-kata yang baik atau perkataan yang baik. Jadi, orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah berarti dia selalu berzikir. Berzikir artinya mengingat Allah. Orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah berarti dia selalu mengingat Allah dan Allah mengingatnya. Nah, kalimat thayyibah ada bermacam-macam. Antara lain yang pertama, subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu akbar. Yang kelima, astaghfirullahalazim. Yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah subhanallah disebut dengan kalimat tasbih. Kemudian kalimat thayyibah alhamdulillah disebut dengan kalimat tahmid. Kemudian kalimat thayyibah la ilaha illallah disebut dengan kalimat tahlil. Selanjutnya, kalimat thayyibah Allahu akbar disebut dengan kalimat takbir. Selanjutnya, kalimat thayyibah astaghfirullahalazim disebut dengan kalimat istighfar. Yang terakhir, kalimat thayyibah a'udzubillahi minasyaitonirrajim disebut dengan kalimat ta'awuz. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin yang disebut dengan kalimat tahmid, dan yang kedua adalah kalimat thayyibah a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang disebut dengan kalimat ta'awuz. Nah, kita masuk kepada kalimat thayyibah hamdalah. Lafaz kalimat hamdalah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ulangi, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kalimat thayyibah hamdalah ini sudah mencakup semua pujian terhadap Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama zikir selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah kalimat alhamdulillah. Diingat, seutama-utama doa adalah kalimat alhamdulillah. Nah, kalimat thayyibah hamdalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ke-2. Diingat ya,
Kalimat thayyibah hamdalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kedua. Nah, ini waktu kalimat hamdalah diucapkan. Kita semua pasti sudah tahu kapan kalimat hamdalah itu harus kita ucapkan. Nah, ini yang pertama, pada gambar ini terdapat orang yang sholat. Jadi, waktu kalimat hamdalah diucapkan yang pertama adalah ketika sholat. Ketika sholat, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga kita membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ketika awal dan akhir doa. Ketika awal dan akhir doa, tadi sudah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW bahwa seutama-utama doa adalah kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita berdoa, kita awali dengan pujian bagi Allah, yaitu dengan mengucapkan hamdalah, dan di akhir doa kita ucapkan kembali alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita bersin. Ketika kita bersin, dianjurkan dalam adab bersin itu dianjurkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita semua sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah. Dan yang keempat, ketika selesai bekerja. Dalam setiap kita melaksanakan pekerjaan, kita dianjurkan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas izin dan kuasa Allah, kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Begitu juga dengan yang kelima, ketika kita selesai belajar. Nah, yang terakhir adalah ketika selesai makan. Nah, jadi ketika selesai makan, kita berdoa dan doanya diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Selanjutnya, ayo kita amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang membaca Al-Quran atau Iqra. Nah, kira-kira ada yang tahu kalimat apa yang paling awal kita ucapkan ketika kita mau membaca Al-Quran atau Iqra? Nah, betul. Yang pertama kita baca adalah ta'awuz, yang lafaznya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, anak-anakku soleh-soleha, sekarang kita masuk kepada kalimat thayyibah ta'awuz. Lafal kalimat thayyibah ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi kalimat thayyibah ta'awuz ini yaitu untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin, dari godaan setan, dari godaan iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 16 yang artinya iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Nah, ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis, mengusir jin dari surga. Nah, kemudian iblis berkata kepada Allah bahwa dia akan mengganggu manusia dari arah depan, arah belakang, dari arah samping, dari arah bawah. Mereka akan mengganggu manusia dalam beribadah kepada Allah agar mereka ingkar dan tersesat. Nah, jadi ini keutamaan dalam membaca ta'awuz. Kita dapat terhindar dari iblis. Jadi
kita harus sering-sering membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena lafal ini untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari godaan jin maupun iblis. Sekarang waktu mengucapkan ta'awuz, yaitu ketika yang pertama akan memulai membaca Al-Quran. Ya, kita sering mempraktekannya dalam membaca Al-Quran, yaitu diawali dengan membaca ta'awuz. Yang kedua, melaksanakan sholat. Kita ketika akan melaksanakan sholat, dianjurkan untuk membaca ta'awuz. Kenapa? Karena ketika kita beribadah kepada Allah, itu selalu ada godaan syaitan. Jadi alangkah baiknya kita meminta perlindungan kepada Allah dengan melafalkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang ketiga, ketika hati kita merasa tidak tenang dan takut pada tempat-tempat tertentu. Nah, ketika kita merasa tidak tenang, merasa takut pada sesuatu, maka minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan ta'awuz. Kemudian, sebelum kita melakukan kebaikan, seperti kita berwudu atau ingin memberi sedekah, alangkah baiknya kita mengucapkan ta'awuz terlebih dahulu agar kita terhindar dari godaan syaitan, iblis maupun jin. Selanjutnya, manfaat mengucapkan kalimat ta'awuz. Yang pertama, melindungi dari segala kejahatan. Yang kedua, menghilangkan nafsu amarah. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan hati. Dan yang terakhir, terhindar dari godaan syaitan. Ya, semoga bermanfaat. Ibu berharap kalian dapat mempraktekkan kalimat thayyibah hamdalah dan ta'awuz ini pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada lembar kerja. Silahkan kalian kerjakan soal berikut dan jawab dengan benar, kemudian diupload pada aplikasi e-learning. Terima kasih. Ini saja untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.